Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri. Amin Bapak Ibu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para alim ulama, para kiai, para asatidah wal ustazat, wabil khusus yang sama-sama almarhum Bapak Haji Nihan bin Rimin yang malam ini dihaulkan. Kita doakan keluarga besar almarhum dan para almarhumin almarhumah yang dihaulkan. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama kita hormati para anak mantu beliau, wabil khusus orang tua kita, yaitu Bapak Haji Abdul Majid beserta keluarga besarnya, Bapak Haji Mardani, Bapak Haji Syarifuddin, Bapak Haji Pandeh, Bapak M. Yasin, Bapak Asy'ari sama kita, para alim ulama, para asatidah, para guru-guru, para ustazah. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para beliau. Yang penting kita doakan semua yang hadir, Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang pertama, memang saya sudah 3 hari dalam kondisi kurang sehat, batuk, flu ya. Ini lehernya rada-rada sakit-sakit dikit. Saya mau kagak datang karena sudah lama disampaikan ya. Pak Haji Majid sudah datang ke rumah. Mudah-mudahan dengan kondisi yang kurang fit tidak mengurangi daripada khidmat
acara haul kita pada malam hari ini. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, malam ini yang sangat bahagia, yang sangat gembira adalah orang yang dihaulkan pada malam hari ini, terutama almarhum Bapak Haji Nihan beserta 3 istri beliau. Malam ini yang dihaulkan gembira, yang dihaulkan senang karena dikirimi banyak hadiah. Yang hidup aja kalau dikasih hadiah girang nggak? Girang. Ibu bapak di depan ada makanan, ada besek, itu hadiah dari keluarga, dari anak mantu almarhum, supaya semuanya itu disampaikan oleh Allah ke alam kuburnya. Makanya pesan Nabi, ihdu limautakum, kirimi hadiah untuk orang yang sudah mati. Jadi orang yang sudah mati menanti, menunggu hadiah dari orang yang hidup. Maka malam ini dikirimi hadiah yang luar biasa. Sahabat bertanya, wa manuhdi ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah kami mengirimi hadiah kepada orang yang sudah mati? Kata Nabi, as-sadaqatu wad du'a, kirimin sedekah, kirimin doa, itu kiriman untuk orang yang sudah mati. Malam ini ada nggak tuh dua-duanya? Ada nggak Pak? Ada. Sedekah ada tuh, alhamdulillah Pak. Semakin banyak yang disedekahkan oleh keluarga besar, maka semakin besar pahala yang sampai ke alam kubur yang dihaulkan. Ini malaikat Pak, malaikat bawa nampan. Makanya Bapak dikasih nampan tuh ya. Dalam satu riwayat, malaikat bawa nampan, nampannya bercahaya, kemudian nampan itu dibawa ke alam kubur yang dihaulkan, ke alam kubur Bapak Haji Nihan beserta istrinya. Kata malaikat, Nihan bangun, Nihan bangun, ini kami bawa hadiah besar dari anak-anakmu, dari mantu cucumu, berupa cahaya, biar kuburan Bapak Haji Nihan, kuburan orang-orang yang dihaulkan terang, lebih terang daripada malam ini, insya Allah. Apalagi malam ini malam apa Pak? Malam Jumat ya. Malam Jumat itu satu, amalannya sholawat. Orang yang banyak sholawat, satu, nurun lakum fil qabri, sholawat itu akan menjadi cahaya di alam kubur. Jadi cahaya alam kubur yang kita haulkan, karena malam ini dibacain sholawat. Bukan hanya sholawat, maulid Nabi juga kita bacakan di tempat ini. Ini akan menjadi cahaya yang akan menerangi alam kubur, baik alam kubur orang yang dihaulkan ataupun alam kubur kita yang akan mati. Maka orang yang rajin sholawat, alam kuburnya akan bercahaya. Yang kedua, sholawat ini nurun ala sirat, dia akan menjadi cahaya di atas jembat sirat. Yang ketiga, nurun fil jannah, sholawat ini akan menjadi cahaya di dalam surga. Maka buat kita Bapak Ibu sekalian ya,
Jangan bosan-bosan, jangan pernah lelah bersolawat. Coba kita sholat bareng-bareng. Sallallahu ala Sallallahu, semangat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, Pak. Sallallahu. Ayo semangat biar mendapatkan cahaya di alam kubur. Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, Pak, biar ganjil. Sallallahu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Yang kedua, malam ini di tempat ini dibacain Yasin nggak? Pak, bacain Yasin nggak? Pasti ya. Kata Nabi apa, Pak? Man qara'a Yasin asbaha maghfuran lahu. Siapa orang yang baca Yasin fi lailatin, ya, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Siapa orang yang setiap malam baca Yasin, maka subuhnya orang itu diampuni dosanya. Tuh, alhamdulillah. Jadi malam ini yang dihaulkan dosanya diampuni. Yang baca, yang hadir dosanya diampuni. Maka jangan pernah ditinggalkan para bapak ibu sekalian. Baca Yasin setiap malam. Baik buat diri kita, baik buat kesulitan kita, baik buat kesulitan orang yang di alam kubur. Kita kirimi Yasin setiap malam. Karena dengan membaca Yasin, dosa kita di waktu pagi Allah ampuni. Alhamdulillah. Maka buat kita Bapak Ibu sekalian ya, jangan pernah putus-putus. Pokok tiap hari, tiap malam, habis maghrib boleh, habis Isya boleh, habis subuh boleh. Kalau dari redaksi hadisnya malam, ya mau malam Jumat khusus boleh. Pokoknya tiap malam jangan sampai ditinggal Yasin. Apalagi katanya nih, tadi saya ngeliat SW-nya Ibu Yanti. Ini beliau ini almarhum Pak, selalu sering baca Yasin, Waqiah, Tabarok ya. Tabarok itu Pak juga amalan kedua yang jangan pernah kita tinggal. Kenapa? Orang yang sering baca Tabarok tiap hari tercegah daripada siksa kubur. Jadi kalau kuburan kita pengen bebas dari azab kubur Pak ya, maka amalannya baca apa? Tabarok. Dan ini dilakukan oleh almarhumah yang dihaulkan Pak. Beliau katanya sering tiap malam, tiap hari baca 3 surah itu tuh. Orang dulu mah gitu, baca Qur'annya mah nggak bisa kadang-kadang, tapi Yasin, Tabarok, Waqiahnya apa? Hafal. Dan itu yang akan menyelamatkan mereka dari siksa kubur, insya Allah Pak ya. Apalagi malam ini dibacain oleh orang banyak. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, haul yang kedua,
Haul itu para bapak dan ibu tanda bakti anak kepada kedua orang tua. Jadi jangan dianggap main-main, Pak. Haul ini perintahnya dari Allah. Apa dalil kalau haul itu perintah dari Allah? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wa'budullah wa la tusyriku bihi wa bil walidaini ihsana. Ini dalil haul. Orang yang wabil walidaini ihsana, berbakti sama kedua orang tua, itu perintah Allah. Makanya di ayat ini Bapak Ibu sekalian, redaksinya wabil walidaini ihsana. Berbakti sama orang tua, mau dia hidup ke, mau dia sudah mati ke, dalilnya wabil walidaini ihsana. Berbuat baik. Orang tua kita masih hidup aja, Pak, kita disuruh berbakti, Pak ya. Masih hidup, apalagi orang tua kita sudah mati. Lebih-lebih, Pak, berbakti sama orang tua yang sudah berada di alam kubur lebih-lebih dari yang hidup. Kenapa? Karena kalau hidup dia susah, masih minta bantuan dengan orang lain. Tapi kalau orang tua kita sudah mati, sudah berada di alam kubur, dia susah di alam kubur, dia menderita di alam kubur, dia kesakitan di alam kubur, hanya menunggu kiriman dari anak mantu yang hidup. Makanya malam ini dikumpulin. Ini kan Bapak Haji Nihan anaknya banyak, Pak ya. Berapa Pak anaknya, Pak? 21. Satu biang ada yang 7, ada yang 8, ada yang 6. Itu spektakuler, Pak. Sebetulnya almarhum Bapak Nihan ini di alam kubur, Pak, udah jonjon, udah tenang. Kenapa coba, Pak? Dari 21 anak setiap hari satu Fatihah, berarti tiap hari almarhum udah keurugan 21 Fatihah. Satu anak satu Yasin, berarti tiap hari almarhum Engkong Haji Nihan sudah mendapatkan kiriman 21 Yasin. Masya Allah, Pak. Itu yang orang bilang banyak anak banyak apa? Rezeki. Ngalir terus. Masalahnya kan, Pak, nggak semua anak yang 21 perlu sama orang tua yang di alam kubur. Betul nggak? Kadang-kadang ada yang perlu, kadang-kadang ada yang kagak. Kadang-kadang baik piora, kadang-kadang pura-pura budek. Ada nggak begitu, Pak? Ya, padahal kalau yang 21 ini, Pak, perlu sama orang tua yang di alam kubur, Pak. Masya Allah, kurugan Yasin, kurugan istighfar, kurugan pahala banyak, karena beliau punya anak 21. Luar biasa, Pak ya. Oleh karena itu makanya Allah bilang apa, Pak? Wabil walidaini ihsana. Nih, berlomba-lomba nih, terutama yang 21 nih ya. Kalau kita lihat ayat ini, Pak, 1, wabil walidaini ihsana. Ihsana itu artinya apa, Pak? Baik. Ini kita pretelin ayatnya ya. Orang yang berbakti sama orang tuanya, mau sedikit ke, mau besar ke, mau banyak ke, mau kecil ke, mau sering ke, mau jarang-jarang, ihsana. Itu nilainya baik. Nggak ada yang nggak baik. Jadi berbakti sama orang tua, Pak, itu pasti perbuatan ihsan, perbuatan baik. Mau orang tua kita muslim ke,
Mau orang tua kita non muslim ke? Umpamanya kita punya orang tua tidak seagama, tidak seakidah sama kita, tapi kita sering berbuat baik, sering ngasih sesuatu, sering ngasih duit, sering ngasih makanan, itu tetap dinilai ihsan, dinilai baik. Apalagi kalau orang tua kita seakidah, seagama, sama-sama muslim, Pak ya. Maka nggak pernah rugi, Pak. Orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya punya nilai baik. Punya nilai baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Ihsana itu artinya apa, Pak? Berlipat ganda pahalanya. Apa buktinya? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Satu aja kita melakukan kebaikan hasanah, Allah balas 10 kali lipat. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua kita satu aja, udah Allah balas 10 kali lipat. Konsepnya apa, Pak? Orang yang selalu berbakti sama ibu bapaknya nilainya berkali-kali. Maka saya sering bilang, siapa yang rezekinya pengen berkah, rezekinya yang Allah ganti 10 kali lipat, kuncinya berbakti sama kedua orang tua. Maka orang tua kita yang sudah berada di alam kubur tuh berbuat baik, karena janji Allah, siapapun orangnya ketika dia curahkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah balas 10 kali lipat. Ini yang ngitung Al-Quran, Pak. Jadi jangan apa namanya, bekia-kia. Kalau ada acara haul, bekia-kia. Lu aja yang duitnya banyakan, lu ngasihnya banyakan, begitu ya, Pak ya? Ya. Padahal konsepnya siapa yang memberi, dialah yang Allah balas 10 kali lipat. Dan ini yang bilang siapa, Pak? Allah. Jadi jangan pernah ragu. Ibu bapak yang hari ini masih punya orang tua, ayo senengin dia, bikin dia bahagia, berbakti kepada dia. Besok kalau orang tua kita sudah pulang, Pak, ke alam akhirat, nyesel kita, karena disitulah tempatnya keberkahan. Tapi Allah masih kasih peluang para bapak ibu sekalian. Mungkin waktu hidupnya orang tua kita belum banyak berbakti, tapi saat mereka sudah berada di alam kubur, tuh kita curahkan secara maksimal, balasannya 10 kali lipat. Ini harus diyakini, Pak. Kalau nggak yakin jadinya berat. Ya, kayak haul begini, Pak. Anaknya 21, Pak. Kalau digotong-gotong, murah apa mahal, Pak, haul, Pak? Murah. Ya, sarang 2 juta aja, satu anak udah berapa, Pak? Wah, udah 40 juta lebih, Pak ya. Kalau sarang 3 juta, apa lagi, Pak ya? Jadi almarhum Bapak Nihan ini jonjon, Pak, tenang di alam kubur, ya kan? Haul itu kan, Pak, tahunan, Pak, tahunan. Jadi kalau satu anak yang 21 tadi, Pak, sarang 3 juta dibagi setahun, Pak, seharinya berapa? Lah, murah banget, Pak ya. Jadi kalau kita nyelengin sehari 50.000 buat haul engkong besok tahun depan, kumpul, Pak. Ya. Dalam rangka supaya apa? Berbakti kita kepada kedua orang tua. Nanti begini, Bapak Ibu sekalian. Kalau sekarang anak-anaknya engkong Haji Nihan, Pak ya, perlu tuh 21 orang sama orang tuanya. Dia kan punya anak lagi ke bawah. Kalau dia pengen diperluin sama anak-anaknya lagi,
maka perlulah sama orang tuanya yang sudah berada di alam kubur. Gitu konsepnya, Pak. Jadi kalau kita pengen diperluin sama anak kita, maka kuncinya kita perlu sama orang tua kita. Ya. Tuh, ihsana yang kedua. Ihsana yang ketiga apa, Pak? Ihsana yang ketiga artinya cepat dikabulnya doa orang itu, Pak. Jadi kalau kita nih sebagai anak, Pak ya, ini kan kau ngaji nihan anaknya apa 21, pengen doanya cepet dikabul. Doa ini Allah kabul, doa ini Allah kabul. Salah satu kuncinya apa, Pak? Ihsan itu, berbakti sama kedua orang tua. Jadi orang-orang yang anak berbakti sama orang tuanya berlebih, Pak, banyak, itu doanya pasti mustajab. Percaya nggak, Pak? Bapak Ibu, kalau ada anak nih baktinya sama orang tua itu luar biasa, doa anak itu mustajab. Percaya nggak? Siapa, Pak? Orang yang doanya mustajab, kagak ada penghalang. Sampai-sampai Nabi berwasiat kepada Umar bin Khattab, Nabi berwasiat kepada Ali, minta doa kepada orang yang berbakti sama ibunya. Siapa, Pak? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini, Pak, beliau tidak disebut sahabat Nabi, tapi hidup di zaman Nabi karena tidak pernah ketemu Nabi. Tapi Nabi udah dengar Uwais ini, Pak, Uwais Al-Qarni tinggalnya di Yaman. Nabi tinggal di Madinah, di Mekah dan Madinah, Pak ya. Nabi udah dengar, Pak, kalau di Yaman ada seorang pemuda yang namanya Uwais, dan Uwais ini sangat berbakti sama ibunya. Sampai-sampai Nabi bilang gini sama Umar, Umar, nanti kalau Uwais datang ke Mekah, kamu temui dia, kamu minta doanya. Doa Uwais itu mustajab, makbul. Kamu minta ampun kepada doanya Uwais. Tuh, Pak. Jadi jangan ragu-ragu. Orang kalau pengen doanya mustajab, Pak ya, apa yang kita minta itu makbul. Salah satu adalah kuncinya, jangan pernah lelah berbakti sama kedua orang tua. Ketika Uwais datang, Pak, ke Mekah di zaman Khalifah Umar bin Khattab, banyak orang-orang Yaman yang datang begini. Kata Umar, wahai orang Yaman, siapa di antara kalian yang namanya Uwais? Saya mau pengen berjumpa dengannya. Akhirnya kata orang rombongan Yaman, ya Amir, ya Uwais, saya tinggal di Arafah, saya nggak ajak bertemu dengan Anda. Kata Umar apa? Anterin saya biar saya ketemu dengan Uwais. Kemudian apa? Nyampe ketemu Uwais, kata Umar, Uwais, tolong doain saya, minta ampun terhadap dosa-dosa saya kepada Allah. Uwais, Pak, doain Umar. Coba bayangin, Pak, sekelas Umar bin Khattab, Pak ya, orang ketiga setelah Nabi, ke Nabi, Abu Bakar, Umar, Pak ya, minta didoakan oleh apa? Uwais. Kenapa Uwais doanya mustajab? Karena berbakti sama orang tuanya yang sangat-sangat berlebihan. Artinya apa buat kita, Pak? Kalau malam ini siapa yang paling banyak berenergi, siapa yang paling banyak mengeluarkan biayanya, siapa yang paling banyak perlunya sama orang tuanya, satu, dialah yang paling berkah. Dua, dialah doanya yang mustajab, seperti doanya Uwais Al-Qarni. Maka pelajaran buat kita, Pak ya, mau orang tua kita hidup
orang tua kita sudah berada di alam kubur ya, maka jangan pernah lelah. Kalau doa-doa kita mungkin selama ini doa kita rasanya masih lambat Allah kabul. Doa kita rasanya masih jauh. Tiap hari kita tonggang-tonggeng sholat, mata kita pejamkan, tangan kita angkat, kita berdoa sambil nangis, tapi ternyata doa kita kayaknya masih jauh. Coba kita raba-raba. Bisa jadi hubungan kita sama orang tua kita yang jauh. Bisa jadi kita yang kurang perlu sama orang tua kita. Bisa jadi kita yang sering menelantarkan orang tua kita. Bisa jadi kita membiarkan orang tua kita hidup dengan penuh kekurangan, sementara kita anaknya hidup dengan penuh kesenangan. Ini sebablah kenapa doa kita dirasa lambat, Pak ya. Makanya kata Nabi, rogima anfu. Celaka kamu. Siapa ya Rasulullah yang celaka? Orang yang punya orang tuanya udah sepuh, kemudian dia tidak mendapatkan surga. Itu adalah orang yang celaka. Maka buat Bapak Ibu yang di rumah hari ini masih punya orang tua yang sudah sepuh, maka itu ladang kita gampang masuk surga. Biar kita gampang masuk surga, kuncinya ada di orang tua. Dan malam ini Pak, insya Allah ya, siapapun orangnya yang paling perlu buat haul orang tuanya, maka dialah yang paling gampang Allah bukain masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian yang keempat Pak, ihsan itu apa Pak? Ihsan itu bahagia dunia, bahagia akhirat. Jadi orang kalau pengen bahagia dunia, bahagia akhirat, di dunia hidupnya berkah, di dunia hidupnya bercukupan, di akhirat hidupnya senang, kuncinya ihsana, berbakti sama orang tua. Sesuai dengan doa yang sering kita baca ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, hasanah ini dari kata ihsan. Orang bisa hasanah di dunia karena dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa fil akhirati hasanah. Begitu juga orang ini bisa bahagia di akhirat karena dia berbakti sama kedua orang tuanya. Maka orang tua itu kunci surga, baik dunia maupun akhirat. Makanya kata Nabi apa? Huma jannatu wa huma naru. Orang tua itu bisa menjadi surga buat kamu, dan orang tua itu juga bisa menjadi neraka buat kamu. Ya, kalau kita perlu, berarti orang tua surga buat kita. Kalau kita durhaka sama orang tua, maka orang tua itu ladang neraka buat kita. Nauzubillah Pak ya. Maka alhamdulillah malam ini haul Pak dalam rangka memberikan nasihat. Nasihat sama yang hidup. Nasihatnya apa Pak? Satu, besok lu dihaulin tahun depan. Pasti itu Pak. Ya, mati pasti nggak Pak? Pasti. Tahun depan bisa jadi kita yang dihaulkan. Nasihat yang kedua, apa yang udah kita bawa untuk bisa menenangkan kita saat berada di alam kubur? Apa yang sudah kita siapkan bekalnya biar alam kubur kita terang, biar alam kubur kita lebar dan lega. Ya, bekalnya satu, jangan tinggalkan sholat. Kedua, sering-sering bersedekah. Ketiga, sering-sering baca Al-Quran.
Keempat, sering-sering bertasbih. Ini adalah 4 amalan yang diajarkan oleh Al-Faqih Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi. Kata beliau, Pak, kalau pengen kuburannya lega, kuburannya terang, 4 poin tadi jangan pernah ditinggal. Sholat, baca Quran, sedekah, tasbih. Ya. Dan di tempat ini ada nggak tuh? Baca Quran, Yasin, sedekah, nah itu yang depan Bapak Ibu ya. Kemudian tasbih tadi, sholawat bareng-bareng, dizikir ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Biar kita semua kuburan kita terang, kuburan kita lega, kuburan orang yang dihaulkan juga terang, tambah lega. Mari sama-sama kita bertasbih minimal 4 kalimat yang Allah sangat suka. Subhanallah wa la ilaha wallahu akbar wa la haula. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula. Biar ganjil Pak ya. Satu lagi, subhanallah wala wallahu akbar wala haula. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak ya, kita yang masih hidup selalu perlu sama orang tua kita, terutama orang tua kita yang sudah di alam kubur. Jangan pernah berkiak-kiak. Pokoknya prinsipnya, siapa yang paling perlu, dialah yang paling bahagia. Siapa yang paling perlu, dialah yang paling berkah. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah khusus untuk orang tua kita, Bapak Haji Nihan bin Rimi, Ibu almarhumah Hajjah Armalih binti Haji Usman, almarhumah Ibu Hajjah Sarah binti Tongias, almarhumah Ibu Hajjah Lifah binti Bajing, wa usulihim wa furu'ihim, dan semua nama-nama yang dihaulkan. Biar Allah angkat derajatnya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil